Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam semangat. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Contohnya, dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Siapkan buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menuliskan pertanyaan untuk wawancara dengan benar. Siswa dapat menghitung penjumlahan menggunakan garis bilangan dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam menggambar dekoratif dengan benar. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir tanah dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan pada saat penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Kemudian, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Ayo berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Sesuai. Pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Sesuai. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Tidak sesuai. Campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Tidak sesuai. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Sesuai. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Sesuai. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Tidak sesuai.
Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Sesuai. Ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Sebelum menuliskan hasil wawancara, sebaiknya kalian menyusun dulu pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang kalian wawancarai. Contohnya, dalam sehari berapa kali bunga mawar disiram? Jawabannya 2 kali. Yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk menyiram bunga mawar? Jawabannya pagi dan sore. Yang ketiga, kapan saja kita harus memberikan pupuk pada bunga mawar? Jawabannya sebulan sekali. Setelah kita melakukan tanya jawab kepada narasumber, kita menuliskan hasilnya, yaitu dalam sehari sebaiknya bunga mawar disiram sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore. Untuk pemberian pupuk pada bunga mawar, sebaiknya dilakukan 1 kali dalam sebulan. Ayo mengamati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Mari kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. 0. S seharusnya 1. 2. L seharusnya 3. 4. R. R seharusnya 5. 6. 7. I seharusnya 8. 9. H seharusnya 10. Ayo berlatih. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Contoh yang pertama, 5 ditambah 2. Mula-mula berjalan 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berjalan lagi 2 langkah ke kanan. 1, 2. Berhenti di angka 7. Jadi, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Contoh yang kedua, 3 ditambah 8. Mula-mula berjalan ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian berjalan lagi ke kanan 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti di 11. Berarti 3 ditambah 8 hasilnya 11.
Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Perhatikan 4 motif hias berikut. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Misalnya, motif daun lebar dan bunga mekar. Yang ini misalnya, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Daunnya lebar dan bunganya mekar, jadi tampak begitu indah. Selanjutnya, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Daun berwarna hijau dan bunga berwarna merah. Mengapa? Harus menyebutkan alasannya. Karena daun asli berwarna hijau, sedangkan bunga asli berwarna merah. Ayo berkreasi. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, seperti ini contohnya. Kalian diminta untuk menggambar motif hias. Kemudian, beri warna supaya tampak lebih indah. Tugas yang harus dikerjakan hari ini. Yang pertama, Bahasa Indonesia, halaman 111. Tulis hasil wawancara. Seperti yang telah dijelaskan tadi, sebelum menuliskan hasil wawancara, kalian menyusun dulu pertanyaan. Kemudian setelah mendapat jawabannya, kalian simpulkan. Nah, kesimpulan tersebut kalian tulis sebagai hasil wawancara. Yang kedua, tugas matematika, halaman 115 sampai 116, nomor 1 sampai 5, yaitu menentukan hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, tugas SBDP. Halaman 118, membuat motif hias. Buatlah gambar motif hias di buku gambarmu. Kemudian berilah warna supaya terlihat lebih indah. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.